Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang pikirkan 5 hal ini sebelum menyicil barang. Di tengah perkembangan e-commerce, acara belanja zaman sekarang bisa dibilang semudah menjentikan ujung jari. Boomingnya kemunculan platform e-commerce pada akhirnya diikuti juga oleh kemunculan banyak pilihan metode pembayaran seperti cicilan alias installment. Dulu, kamu mungkin hanya mengenal cicilan memakai kartu kredit. Tapi saat ini pilihannya menjadi semakin banyak. Kini pelanggan bisa membayar dengan aplikasi cicilan non-kartu kredit. Selain itu ada pula pinjaman online tanpa agunan yang memungkinkan pelanggan membiayai transaksi dari utang dan kelak menyicil pembayarannya. Kamu perlu berhati-hati akan pinjaman online. Dengan beberapa penawaran tersebut, banyak orang yang akhirnya tergoda memanfaatkan metode cicilan ketika berbelanja. Maklum saja, tawaran cicilan itu biasanya juga diimbangi dengan iming-iming cicilan tanpa bunga atau 0%, cicilan bunga rendah, cashback, dan lain sebagainya. Beragam pilihan cicilan umumnya ditawarkan untuk barang-barang konsumtif, seperti gadget, barang elektronik, barang rumah, sampai paket liburan. Kalau kamu kini tengah terpikir untuk memanfaatkan opsi cicilan saat membeli sebuah barang atau jasa, ada baiknya kamu menyimak beberapa perbandingan penting berikut ini. Yang pertama, jenis kebutuhan. Apakah barang yang hendak kamu beli dengan cara cicilan tersebut memiliki nilai produktif atau sekedar barang konsumtif? Barang konsumtif artinya barang tersebut tidak memberikan nilai tambah ekonomis saat kamu memakainya. Ditilik dari neraca keuangan, keberadaan barang tersebut juga tidak menambah daftar aset yang dapat kamu perhitungkan. Misalnya, kalau kamu membeli laptop untuk mendukung pekerjaan kamu sebagai penulis, maka laptop merupakan modal usaha yang sifatnya produktif. Sebaliknya, kalau laptop hanya digunakan untuk pelengkap hiburan semata, nilai ekonominya tidak ada sehingga murni sebagai barang konsumtif. Begitu juga kalau yang kamu cicil adalah pembayaran paket liburan. Liburannya sudah lewat, tetapi beban pembayarannya masih berlangsung di masa depan. Tentu hal itu secara psikologis juga tidak menguntungkan. Opsi cicilan boleh menjadi pilihan apabila barang yang hendak kamu cicil memiliki nilai produktif. Tapi bila yang kamu cicil pembeliannya tidak memiliki nilai tambah ekonomis sama sekali, sebaiknya kamu mengurungkan niat untuk menyicil. Pasalnya dengan memilih menyicil, kamu terikat tenor pinjaman sampai periode tertentu. Keuangan pribadi pun harus menyesuaikan diri dengan beban cicilan tersebut. Selain itu, harga barang yang dibeli dengan cara menyicil biasanya lebih mahal dibanding beli secara tunai. Jadi akan kurang menguntungkan kalau pembelian dilakukan dengan cara cicilan. Kedua, kemampuan dompet. Memilih opsi cicilan artinya kamu harus rela keuangan pribadi akan terbebani tagihan selama periode tertentu. Misalnya, kamu memutuskan membeli sebuah barang A dengan memanfaatkan cicilan selama 12 bulan. Ini berarti selama 12 bulan, kamu harus bisa mengalokasikan sejumlah dana untuk membayar cicilan tersebut agar tidak menunggak. Karena kalau sampai menunggak, maka akan ada biaya lagi yang harus kamu bayar. Hal penting sebelum memutuskan menyicil barang tertentu, sebaiknya memeriksa lebih dulu kondisi keuangan. Untuk menjaga kondisi keuangan pribadi tetap sehat, seorang perlu memastikan beban cicilan yang dia tanggung maksimal memakai 30% dari total pendapatan bulanan. Inilah yang disebut dengan debt service ratio. Jadi, kalau penghasilan rutin kamu saat ini mencapai 10 juta, maka beban pembayaran utang yang boleh kamu tanggung maksimal sebesar 3 juta per bulan. Itu termasuk segala jenis cicilan utang, mulai dari cicilan kredit kepemilikan rumah kalau ada, tagihan kartu kredit, cicilan kredit tanpa agunan, cicilan kredit kendaraan bermotor, dan sebagainya. Jangan nekat mengambil cicilan. Apabila saat ini beban cicilan yang kamu miliki memakan 30% dari pendapatan rutin. Ini langkah penting agar kondisi keuangan tetap sehat. Ketiga, kebutuhan lebih penting. Membeli barang dengan cara menyicil, terlebih barang tersebut sifatnya adalah barang konsumtif. Sebaiknya kamu pikirkan ulang bila kondisi keuangan sebenarnya belum ideal. Misalnya, ternyata nilai dana darurat dan investasi untuk rencana kamu di masa depan masih jauh dari ideal.
Begitu juga bila pos kebutuhan lain yang lebih penting seperti pos kebutuhan proteksi melalui pembelian polis asuransi ternyata belum terpenuhi. Pastikan untuk lebih dulu memiliki keuangan yang sehat dan ideal sebelum memakai pendapatan untuk hal yang sifatnya cenderung tersier atau bisa ditunda. Keempat, beban cicilan dan biaya yang lain. Bagaimana kalau arus kas masih memungkinkan untuk menambah cicilan? Anggaplah saat ini beban cicilan kamu masih memakan 16% dari penghasilan rutin. Dengan demikian, kamu masih memiliki ruang 15% untuk menambah cicilan. Apabila memang barang yang hendak kamu cicil tersebut mendesak, opsi cicilan masih bisa digunakan. Terlebih dahulu, periksalah beban cicilan, termasuk di sini adalah berapa besar bunga dan berapa besar denda keterlambatan cicilan. Kalau bunganya ternyata cukup besar, apakah kamu sanggup menanggung pembayaran tiap bulan? Ingat, menambah cicilan berarti ruang keuangan kamu menjadi semakin sempit. Maka itu, menghitung secara rinci efek cicilan tersebut, arus kas pribadi sangat penting. Kelima, lama cicilan. Arus kas kamu mungkin masih menanggung cicilan barang tersebut, tapi sampai berapa lama? Umumnya, metode pembayaran dengan cicilan menawarkan tenor mulai dari 3 bulan sampai 24 bulan. Bunga cicilan biasanya juga dipengaruhi oleh tenor pinjaman. Makin lama tenor pinjaman, boleh jadi bunganya lebih mahal. Kalau kamu memakai kartu kredit, mungkin bisa memakai cicilan 0%. Perlu diperhitungkan, kalau mengambil cicilan 0% sampai lebih dari 6 bulan. Misalnya ada biaya tahunan kartu yang harus kamu bayarkan kelak. Selain itu, perhitungkan juga efek lama cicilan tersebut terhadap arus kas pribadi kamu. Makin lama tenor cicilan yang kamu ambil, semakin lama pula beban utang yang harus kamu tanggung. Maka itu lebih baik bila memilih tenor cicilan yang tidak terlalu lama dengan nominal beban cicilan yang masih masuk dalam batas aman debt service ratio keuangan pribadi, yakni 30%. Dengan menimbang 5 hal tadi, semoga kamu bisa lebih berhati-hati sebelum memutuskan berbelanja barang dengan cara cicilan. Itulah tadi 5 hal yang perlu kamu pikirkan sebelum menyicil barang. Kali ini kita akan membahas tentang jenis tabungan berdasarkan kegunaannya. Berhemat adalah penting yang perlu diajarkan sejak kita duduk di bangku SD melalui slogan hemat pangkal kaya. Dengan berhemat kita bisa menyisihkan lebih banyak uang untuk ditabung. Meski berat, kebiasaan menabung akan mendatangkan banyak manfaat untuk masa depan, utamanya pada aspek keuangan. Kalau pada waktu kecil kita menabung hanya untuk membeli mainan baru atau gadget canggih, maka setelah dewasa, tuntutan yang kita terima semakin banyak. Kebutuhan setelah dewasa pun bermacam-macam. Maka dari itu, sebaiknya kita pun memiliki beberapa tabungan dengan tujuan dan kegunaan masing-masing. Apa saja? Berikut adalah ulasannya. Yang pertama, dana darurat. Dana darurat adalah sejumlah tabungan yang mudah dicairkan. Dapat digunakan pada saat kita dihadapkan pada situasi tak terduga yang mengharuskan untuk mengeluarkan uang. Misalnya tiba-tiba sakit dan butuh biaya untuk berobat. Idealnya, dana darurat yang harus dimiliki jumlahnya tidak kurang dari 6 bulan pengeluaran. Dana darurat merupakan tabungan pertama yang harus dipenuhi sebelum memiliki jenis tabungan lain. Kamu bisa menyimpan dana darurat pada rekening bank yang sewaktu-waktu dapat ditarik dengan cepat. Dengan demikian, kamu akan merasa tenang menghadapi hal tak terduga yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Kedua, tabungan pernikahan. Pada dasarnya, pernikahan bukanlah hal yang membutuhkan biaya puluhan bahkan ratusan juta. Tapi, resepsi atau pesta pernikahan yang sudah menjadi acara yang sangat lumrah di Indonesia, tak heran kalau pasangan muda yang merencanakan pernikahan membutuhkan persiapan yang cukup lama, terutama terkait pembiayaan. Sebelum menyiapkan tabungan resepsi pernikahan, terlebih dulu kamu harus menentukan budget yang nantinya akan dikeluarkan. Setelah itu susunlah rencana mengenai jangka waktu dalam mengumpulkan dana tersebut. Tentunya disesuaikan dengan pendapatan yang kamu miliki. Kamu bisa mempersiapkan tabungan pernikahan dengan cara investasi dalam jangka waktu tertentu, sekitar 3 atau 5 tahun tergantung pada jumlah yang akan dikumpulkan. Ketiga, tabungan perumahan. Bagi milenial, rumah merupakan aset yang sangat sulit untuk dijangkau karena memiliki harga fantastis dan kenaikan yang cukup signifikan tiap tahunnya. Meski sulit dijangkau, rumah tetap menjadi impian jangka panjang bagi kebanyakan orang. Apalagi sekarang banyak bank yang menawarkan
program KPR yang bisa dicicil selama 10 hingga 25 tahun dengan uang muka minimal 10%. Kita sudah bisa mengajukan program KPR. Kalau kamu termasuk seseorang yang memiliki keinginan untuk memiliki rumah lewat program KPR, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menyiapkan uang mukanya. Keempat, dana pensiun. Masih banyak orang yang belum menyadari pentingnya menabung dana pensiun sejak dini. Padahal tidak ada yang mampu menjamin kehidupan di masa tua, kecuali diri sendiri. Semakin bertambah usia, fisik kita akan semakin lemah, bahkan tidak mampu bekerja untuk terus mencari pendapatan. Selagi masih muda, kita harus menyisihkan sebagian kecil gaji untuk dana pensiun. Dana ini tentunya akan digunakan setelah puluhan tahun kita menabung. Karenanya ini termasuk dalam tabungan jangka panjang agar memperoleh keuntungan, kamu dapat menyimpannya dalam bentuk deposito, emas maupun saham. Kelima, tabungan amal. Setiap rezeki yang kita peroleh, di dalamnya terdapat sebagian kecil nominal yang merupakan hak orang lain. Maka dari itu, jangan lupa bersedekah ataupun berdonasi sesuai dengan total pendapatanmu. Dengan bersedekah, kamu bisa membantu orang-orang yang hidup dengan keterbatasan ekonomi. Sedekah yang paling utama adalah dengan memberi bantuan kepada keluarga yang kesusahan. Kalau terdapat anggota keluarga atau saudara yang mengalami kesulitan ekonomi, kamu wajib membantunya terlebih dahulu. Tapi kalau semua keluarga dan saudara hidup berkecukupan, kamu dapat menyedekahkan uangmu ke pihak lain seperti panti asuhan, pembangunan rumah ibadah, orang miskin, dan lain sebagainya. Itulah tadi jenis tabungan yang harus kamu punya untuk mencapai keadaan finansial yang baik. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.